kan muncul di TV, oh iya hilang, atau nunggu orang dulu tuh. Oh iya, kalau contohnya kalau saya ambil Evernote, tapi sekarang banyak sekali, misalnya kayak Google Drive itu bisa sync ke atas, jadi kita nulis, kemudian save, automatically tersync ke cloud, kita bisa akses lagi di manapun tempat yang ingin kita buka nantinya. Laci gitu yang isinya folder kan, tapi kalau zaman sekarang kita udah pakai Dropbox, organization yang sekarang zaman dulu pakai buku, sekarang udah pakai misalnya let's say Pinterest ataupun Tumblr. Funding dulu kita menggunakan secara manual, sekarang sudah ada namanya Kickstarter kalau di Indonesia, ada namanya wujudkan.id, patungan.com, itu banyak sekali. Jadi itu crowdfunding namanya, jadi bareng-bareng ngumpulin dana ya. Recruiting juga sekarang, zaman dulu kita harus bawa CV kemana-mana, sekarang ada LinkedIn, tinggal update aja. Di situ ke aset lifestyle, berat keringan gitu ya. Apa sih bedanya? Nah, saya ambil contoh, saya kasih tunjuk kalau heavy itu apa ya? Heavy itu ya kita butuh space kayak gini. Juga membutuhkan waktu biasanya. Tentu saja uang yang dikeluarkan dan juga lebih banyak. Nah, tentu kalau yang light ya kita tidak perlu menyimpan apa-apa karena semuanya sudah di cloud. Segudang piringan hitam CD. Zaman sekarang kita pakainya ya kita cuma buka spot. Gimana tren perilaku pengguna internet Indonesia di 2014 kira-kira? Mobile masih akan jadi platform. Jadi kalau bagi teman-teman yang senang dengan internet itu termasuk apa namanya WhatsApp ya, demo itu adalah awal mulanya e-commerce dikenal makin banyak. Sekarang kan mulai banyak tuh ada beli, ada itu dulunya susah sekali berkembang. Tapi karena banyaknya tingginya animo masyarakat untuk melakukan e-commerce, social commerce maksudnya dengan menggunakan sosial media, e-commerce pun berkembang sekarang. Nah itu uniknya negara kita sebetulnya, masuknya melalui sosial media karena saking besarnya. Nah, kemudian dengan semakin baiknya koneksi internet, maka semakin banyak pula penggunaan foto dan video pada sosial media lewat mobile. Saya punya data, cuman saya nggak ada di sini. Cuma datanya menyebutkan bahwa walaupun koneksi internet kita masih kadang-kadang masih buffering kalau di web atau di mobile, itu tingkat penggunaan YouTube di Southeast Asia itu tertinggi. Jadi orang tuh nggak peduli sekarang. Kalau zaman dulu emang parah mungkin ya, begitu spray udah langsung buffer aja. Tapi kalau sekarang udah apa ya, backbone juga nantinya. Kemudian community kan jadi meluas dan itu akan apa namanya perusahaan-perusahaan yang sifatnya adalah oke, kita lanjut aja. Nah, selain itu sosial mengetahui apa yang namanya sosial media. Nah, kemudian bagian terakhir saya akan coba jelaskan bahwa kita Indonesia itu punya untuk mempermudah kita terkoneksi dengan orang lain. Fungsinya sesimpel itu sebetulnya. Hampir semua sosial media itu diciptakan dengan fungsi cuma hanya update aja. Katakanlah Indonesia, karena Indonesia besar sekali penggunanya. Itu terjadi penyesuaian penggunaan sosial media karena budaya kita. Yahoo Answers, sosial medianya Yahoo di zaman dulu, itu juga begitu. Jadi rame-rame di situ semua. Nah itu terjadi di Indonesia sebetulnya pada saat itu untuk update status. Jadi kita online itu jadi terbentuk. Itu cukup saya. Kalau ada yang bertanya nanti ditahan dulu. Kita langsung ke pembicara berikutnya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Abang Edwin dong. Ngomong-ngomong, tadi sebelum acara ini aku baru aja nge-add Yahoo Answer. Sekarang yang lagi hits itu adalah Aks FM ya? Ya, itu si Aurel dihujati berbagai macam pertanyaan. Aurel operasi plastik ya? Gitu. Dia menjawab dengan gaya dia yang ABG juga, jadi bacanya kayak ini kayak lagi berantem ini ya, tanya jawabnya ya. Oke, anyway. Buat yang punya pertanyaan tadi soal yang dijelaskan oleh Kak Edwin, boleh ditahan dulu, nanti kita borongan langsung di akhir setelah para pembicara kita kena langsung ke kita presentasi di sini. Dan tadi Abang Edwin sudah sempat menyinggung
tentang karakter-karakter pengguna sosial media dari Indonesia, termasuk video blogging, vlogger ya, vlogger. Oke, blogger. Tapi kalau audio apa kan ada SoundCloud apa segala macam. Jangan dicari SoundCloud aku banyak sekali yang nyanyi gak jelas di situ, biarin aja suaranya jelek kalau nyanyi ya. Kakak di sini, waduh, ini si CEO dari Layar TV. Tadi aku udah bilang bahwa ini adalah multi channel network YouTube pertama di Indonesia. Ada 40 channel dan dia akan langsung menjelaskan tentang serunya video blogging. Langsung aja yuk, kita kasih tepuk tangannya dong untuk Kakak Denny. Terima kasih ya. Oke, nama saya Denny Sadiswara. Hari ini saya bakalan ngobrol tentang vlogging. Apa tuh? Colek-colek. Oke, enak sih. Langsung mulai sih. Ya, oke, Layaria ini, by the way ini logo baru kita. Tepuk tangan dulu, please. Norak ya, kayak orang habis dari salon gitu. Oke, Layaria ini adalah sebuah perusahaan yang bermitra, yang berpartner dengan YouTube untuk menjadi multi channel network di Indonesia. Kerjaan kita tuh ngapain aja? Simpelnya gini, kita seperti music label, tapi instead of kita bekerja dengan para musisi, kita bekerja dengan para YouTuber. Gitu. Jadi kita melakukan apa yang dilakukan oleh music label, tapi bukan sama musisi, sama YouTuber. Gitu. Sip. Nah, ngomong-ngomong musisi, kita selalu melihatkan orang-orang ini. Mereka adalah seleb-seleb kelas dunia, seleb-seleb luar biasa yang masuk rehab, keluar rehab gitu. Ya. Tapi tahukah kalian muka-muka ini? Ada yang tahu nggak? Tunjuk jari dong yang tahu muka-muka ini. Itu siapa? Nah, itu siapa? Yang mana? Yang mana itu? Yang mana? Tunjuk, yang mana? Mirip, tunjuk. Nah, nggak yakin dia. Dia nggak yakin. Yang yakin, yang kenal siapa? Yang bisa jawab, yang bisa nunjuk nanti dapat hadiah. Ini hadiahnya hijau gitu sih. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Gini deh, yang tengah siapa? Gini. Enggak, para YouTuber wahid di Amerika, bahkan di dunia sebenarnya. Memang sih tidak se-mainstream teman-temannya yang ini di Hollywood gitu, yang berhasil menjual jutaan kopi musiknya dan segala macam. Tapi video-video mereka ini bisa dipastikan sekali tayang jutaan views. Mereka adalah YouTuber kelas kelas wahid lah gitu, dengan subscriber dia. Ayo. Nah, ini adalah muka-muka yang sering kita ketemui di media. Kenapa? Iya, ini pencitraannya luar biasa. Dia tahu banyaknya benci orang yang pojok itu tuh. Dia tahu banget lah yang benci, tapi tetap dia gunakan itu sebagai traffic flow. Semakin benci kalian, semakin ngikutin kalian, semakin nempel nama dia di otak kalian. Otak kalian segitu gede, itu ada berapa persen itu solely untuk nama seorang Farhad Abbas, ya nggak? Ya itulah sukses loh. Sukses dia menanamkan merek Farhad Abbas itu. Dan begitu pula dengan teman-teman yang lainnya. Ini adalah wajah pertelevisian kita. Ini adalah wajah perfilman kita. Ayo, gak apa-apa, gue nonton. Ada yang nonton? Ada yang nonton? Tunjuk jari. Itu ada. By the way, gue bohong. Ya. Ya, sini. Oh, nggak boleh. Oh, dia udah maju tadi. Malu sana, balik. Nggak boleh. Udah maju ternyata dia nggak ngomong ya. Ya udah, ini gokip aja bentar ya. Sip. Habis ini angkat tangan semua nih. Banyak sekali acara-acara seperti ini di TV. Tapi kita cuma bisa marah-marah di sosial media. Sehingga sosial media menjadi sebuah perlombaan nyinyir antara Twitter dan Twitter yang lain.
Ya apa enggak? Tapi yang salah adalah kalau kita diam dan kita tidak memberikan banyak pilihan kepada penonton. Jadi mereka tidak menyalahkan TV, mereka tidak menyalahkan orang-orang di station, mereka tidak menyalahkan Fatan Abbas bahkan. Tapi mereka mikir, enggak, masalahnya itu ada. Saya akan tarik satu orang random. Saya akan tarik satu orang random berbaju bebas. Saya akan tarik satu orang random berbaju bebas. Ya kamu sini. Sekarang mau tanya, dia bebas kan? Boleh pakai baju ini? Bebas kan? Ya udah, bebas. Turun kamu. Yang belum maju kan? Siapa? Yang belum maju? Yang maju. Oke. Yang belum maju. Cewek atau cowok nih? Yang tidur bangun nih. Ini pojok-pojok nih. Baju pink, sini ayo baju pink. Ayo maju. Ya tepang dulu. Yes. Namanya siapa? Sama jalan ke depan. Ricky dari mana? Naik motor. Oke, Ricky dari Tebet. Gimana caranya supaya aku bisa tahu lo anak motor? Oke. Oh, bisa lihat sini naik motor. Mungkin sini naik motor ya. Nah, kita hanya bisa tahu Ricky itu anak motor pada saat di jalan. Ngeri banget kan ya? Ngeri banget ya? Kayak motor gila mukanya kan? Tetapi tidak banyak orang ngeh kalau dia lagi ada di jalanan. Ya apa enggak? Yang pakai baju pink begini banyak. Ya kan? Yang naik motor juga banyak di Jakarta. Pakai helm nggak di jalan? Tutup helm pula, SMI kan? Tutup pula mukanya. Sehingga presence-nya dia tidak bisa kita rasakan. Sehingga kita butuh sebuah tempat di mana kita butuh sebuah medium supaya walaupun kita lagi beraktivitas sekalipun orang tahu bahwa kita tuh ada. Makanya banyak kan jadi itu vlogger di situ. Yang di-share apa? Hobi, ilmu, curhat, macam-macam. Kalau misalkan lu cerita tentang motor, biasanya pengen cerita tentang apa? Gue suruh, lu ceritain tentang motor. Lu paling doyan cerita tentang apa? Touring, ya ceritain. Ceritain, touringnya gimana? Boncengin siapa? Oh, dipegang juga. Oke, seru nggak? Kemana aja? Asik. Nah, bayangkan ceritanya mungkin masih bisa diolah lagi agar lebih seru ya. Tapi saya bisa ngerasain bahwa Ricky adalah seseorang yang suka motor, suka touring, suka berpetualang, dan dia pengen nge-share story itu ke kalian para pendengarnya. Bayangkan itu. Baru pada tahun 2006 tujuan YouTube ada, tapi itu pun juga masih di luar negeri. Plus internet kita belum kencang-kencang amat. Baru sekarang nih YouTube udah 2 tahun di Indonesia dan internet kita semakin cepat dan semakin murah. Sehingga kita bisa bercerita berbanyak lebih sering dengan audiens kita, dan audiens kita pun juga bisa mengenal kita balik lebih baik. Ini. Tangan dulu lagi. Alat-alat juga gampang kok untuk memulai bikin vlog itu. Ada kamera, DSLR kalau mahal. Enggak deh, gue nggak punya, gue nggak mau bikin vlog. Tenang. Handycam, enggak deh, tenang.
webcam, nggak punya dan segala macam. Udah itu kamera HP serius bisa, nggak ada alasan lagi. Share your stories lewat vlog dengan alat sesederhana sekalipun, bikinlah. Ini ada satu contoh setup sebuah vlog tuh gimana sih? Ini ada satu vlogger dari Amerika, terkenal banget, cakep banget. Cuma lu pasti bakal kaget bahwa dia itu biasanya syutingnya di mana. Wondering, what do I film? Like, what is my setup? Some people keep thinking that I have like a studio, like a really nice studio. Well, guess what? No, I don't. Right in front of me, I have my camera. Okay, there's my camera, and there's a really big light right there. And here's my laptop, where I have all of my questions. During Ask Guy James right now. Through my questions, and then I have this light right behind me. It makes my wall super light. And then I got stuff plugged in over there. And I've got some laundry. And I've got a printer. And I have my computer over there that I edit on. There's a little keyboard there that I don't know how to play. And some candles right there that are getting melted by the super, super hot light. Yeah, so that's my setup. It's really not too crazy. And, you know, I make it work. So this is what it looks like from over here. There's my cereal for breakfast. That's it. Sederhana banget kan? Dia biasanya cuma sila di lantai, backgroundnya tembok, terus pakai lampu belajar, terus lampu yang gede tadi itu bisa dibeli di toko-toko yang namanya hardware tuh ada. Murah, nggak ada 300.000 gitu. Itu juga tar aja. Kalau kalian nggak punya itu semua, ya elah, kampus kan gede nih, jendela, udah setup aja nih. Ada meja, komputer, kamera ke sini, udah selesai. Ya paling filter kaca dikeletak aja dikit nih. Satu aja, nggak apa-apa. Yang pasti, walaupun bikinnya sederhana, mandi dulu lah jangan kayak gini. Dandan lah, yang cowok juga berdandan. Kalau gini kan enak. Ya kan kalau gini kan enak ngeliatnya. Jadi lebih wah, value-nya lebih tinggi, kesannya kayak wah ini temen gua yang nonton ya rasanya ya. Kalau gini kan, wah ini mah anak kosan sebelah. Tapi kalau ini, wah ini anak kosan sebelah yang mana ya? Asik juga anak kosan sebelah ada kayak gini ya. Oh ini 360 yang manual. Tekul lapis aja. Oke, pokoknya ini harus saya masukin poin ini. Mandi dulu, itu penting. Mandi dulu itu penting. Yang kedua, pikirin dulu mau ngomongin apa. Kalau perlu bikin naskah sederhananya, pointers. Aku hari ini mau ngomong ini. Nah, ini dia nih. Selalu ingetin penonton kita untuk kalau kalian suka video ini, ayo di like ya, gitu, komen atau subscribe. Itu penting banget. Itu namanya call to action. Nge-like, subscribe, bahkan di-share itu penting banget buat kami para vlogger. Gitu. Kenapa? Di Indonesia ini masuk ke statistik dikit ya. Ini boleh ya, nggak ada grafiknya kok, tenang aja. Nggak ada grafiknya. Tadi kita udah lihat kan perkembangan internet seperti apa. Kalau YouTube di Indonesia itu gimana? Nah, ada 8,3 juta penonton YouTube di Indonesia. Itu tiap hari akses sebanyak itu. Belum dihitung dari kafe, wifi, nyadap kampus, restoran itu belum dihitung. Itu yang dihitung baru rumah dan kantor. Ada 8,3 juta. Oke. Nah, setiap orang rata-rata mengakses 6-7 video seharinya. Per video durasinya 4 menit. Kenapa 4 menit? Kenapa ya? Kenapa? Dari risetnya Comscore sama YouTube yang
aku share di sini. Maaf aku nggak kasih statistik karena ini udah tahun 2014. Kita lagi menggodok lagi misalnya untuk di-share. Nah, ini kata penting. Subscribe. Kamu harus minta penonton kamu untuk subscribe kalau suka. Karena subscriber ini seperti follower di Twitter. Dan viewer juga, itu penting banget gitu. Kalau mereka suka, pasti mereka akan nonton lagi dan lagi. Kenapa mereka bisa nonton dengan viewer banyak? Kalau acara kamu memang bagus, kalau memang kamu pencerita yang baik. Gitu. Nah, ini contohnya salah satu dari Yogyakarta. Aku sering loh nemu orang yang nyebut suatu kata, tapi bukan kata itu yang seharusnya dia sebut. Contohnya, banget. Nah, kata apa sih yang sering salah dan kata apa yang seharusnya kita gunakan? Contohnya, nah, cermin dan kata. Menurut Wikipedia, cermin adalah permukaan yang licin yang dapat menciptakan pantulan sudut pandang atau tembus pandang. Absensi dan presensi. Dalam bahasa Inggris, absen artinya tidak masuk atau tidak hadir, dan present artinya masuk atau hadir. Well, bisa juga sih berarti hadir, but we're not gonna talk about it this time. Dan arti-arti itu tidak berubah dalam bahasa Indonesia. Absen ya artinya tidak masuk atau tidak hadir, dan presensi artinya kehadiran. Jadi kalau ada yang bilang itu absen dong, ini yang kami lakukan. Kalau mau tanda tangan, biasanya presensi artis dan selebritas. Aku yang jadi artis, tapi aku nggak pengen jadi selebritas. Ya, selebritas bukan selebriti. Belasan saat ini ada di mana? Kita kasih ya, yang itu. Oh, itu mas. Tapi banyak yang menggunakan selebriti, istilah selebritas. Bahkan anehnya, situs kbbi.go.id pun lebih memilih menggunakan kata selebriti daripada selebritas. Dan menurut web itu, selebriti atau selebritas adalah orang yang terkenal atau masyhur, and that's it, hanya terkenal. Bahkan kadang ada yang terkenal from nothing but the drama. Sedangkan artis menurut artikata.com adalah ahli seni, seniman, pelukis, penyanyi, pemain film, pelukis, atau pemain drama. Boring dan bored. Boring, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya tidak menarik, membosankan. Sedangkan bored, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, artinya bosan. Jadi kalau kamu bosan, kamu bilang, I'm so bored. Dan kalau kamu tidak tertarik dengan sesuatu, kamu bilang, this is boring. England dan UK. Ya ini baru saja sih, tapi aku sering banget melakukan online shop yang pasang produk di UK, tapi mereka bilang itu bendera England. England adalah sebuah negara yang terletak di Wales dan selatan Scotland yang terletak di pulau yang bernama Great Britain dan salah satu negara di United Kingdom. Confusing, but I hope you will like to know that. Jadi, England adalah negara dengan ibu kota London dan ini bendera England. Great Britain adalah pulau yang mencakup England, Wales, dan Scotland, dan United Kingdom atau UK adalah negara bergerak yang mencakup England, Wales, Scotland, dan Northern Ireland. Dan ini bendera UK. Cuma dulu deh, walaupun kayaknya masih banyak ya. Kalau ada yang mau nambahin silahkan tulis di komen box di bawah. Nah, ini kompleks nih. Subscribe, like this video, share atau video ini supaya banyak yang tahu. And I'll be around. See you soon. Nah, lo bayangin kan, gue kenapa takut emailan sama dia? Ini anak typo Nazi banget gitu, udah banget gitu. Tapi somehow dia memang punya poin sih, emang bener-benernya. Dan walaupun dia udah 17 tahun, tapi saya udah belajar sama dia. Terus next itu ada, nah nih, emang yang nge-vlog cewek doang, cowok boleh. Ini formatnya lebih ke wawancara.
Kelas 11. Kok kayak 28? Guru di sini ya? Iya. Guru enggak kan? Oh, enggak. Alumni. Sekarang kan? Jemput lagi. Kamu suka gaya-gaya foto di ini nggak sih? Kayak di Instagram kayak ini. Wah. Udah kan? Enggak. Belum itu. Tadi kamu sekarang kuliah kan? Iya. Terus memungkinkan nggak bagi cowok-cowok kuliahan tuh buat pacaran sama anak kelas 1 SMA? Bisa aja sih. Soalnya kan kalau suka itu nggak mandang umur gitu ya kan. Ya. Ada tips nggak buat teman-teman yang di rumah yang masih kuliah, yang udah kuliah gitu? Cowok-cowok yang udah kuliah buat ngedeketin cewek-cewek SMA? Nggak tahu. Kurang tahu. Apa tipsnya? Mungkin sabar ya, soalnya kan SMA masih pengen belajar. Lebih nunjukin lah gimana perasaannya dia. Kalau benar-benar suka ya deketin, jangan PHP gitu. Bukan SMA aja sih yang butuh belajar, tapi kuliah juga butuh belajar, jadi ya sabar. Tapi memahamin kita aja. Contoh memahami itu gimana? Kan nanti mungkin lulus SMA atau lulus kuliah baru mulai pacaran, supaya nggak ada keributan juga sih antara nanti cemburu-cemburuan, antara nanti ribut-ribut, berantem kan sekarang masih kadang-kadang kata orang sih labil ya, terus juga nggak ada proses dari orang tua ya. Bisa nggak seorang anak SMA tuh kayak dia tuh punya pacar anak kuliah? Cewek kuliah? Bisa aja, tergantung sih. Jadi misalnya cewek tuh kan kadang-kadang butuhnya cuma pengertian, apalagi kita tuh sebagai anak kuliahan tuh sibuknya beda lah sama anak SMA. Kita lebih butuh dimengerti aja gitu sih, bisa saling hargai posisi yang lebih tua. Ini maksudnya berondong sama biasanya. Modusin anak SMA? Modusinnya tuh, Apa cara modusnya? modusnya yang bikin nge-fly gitu ya. Silakan Pak, pada silakan. Satu tentang bahasa dua. Adil apa ya? Satu bahannya bahasa dua, kemanusiaan ada berat tiga. Ini dari Temanggung. Ini direkam pakai HP. Udah selesai. Apa? Ngeflow kan? Ya, ngeflow itu dari Bali. Dia sebenarnya dia bukan anak SMA. Dia adalah seorang PNS di Bali, tapi doain di YouTube gitu. Dan one day dia pakai baju SMA, terus nanyain anak-anak SMA gitu. Umurnya sendiri sih hampir 30. Nah itu dia, makanya nekat. Emang dia terkenal sebagai nekat memang. Tapi tenang aja, dia tidak ngapa-ngapain anak SMA ada di bawah umur. Udah dicek, udah background check buat, udah kebalik buat. By the way, kalau ini namanya Irul. Irul ini datang dari sebuah kota yang mungkin koneksinya tidak merata, yaitu Temanggung. Ya, Irul ini adalah dia self-proclaim anak seorang bidan dan wota syariah. Kenapa dia menjadi wota syariah? Karena cukup disimpan dalam hati saja. Sehingga one day dia mamerin saya channel Irul Pinternya, dan dia ternyata bikin dengan segala keterbatasannya dia, kamera cuma pakai HP dan segala macam, dan YouTuber mungkin dia satu-satunya YouTuber di Temanggung, ya kan, dari teman-temannya. Dia nunjukin channel ini, dia udah punya 4 video, terus saya tergerak untuk ayo yuk sini yuk, datang ke Jakarta, kita latihan yuk, tak latih kamu. Akhirnya saya latih. Saya kasih beberapa kesempatan untuk meliput beberapa acara besar kayak Anime Festival Asia dan lain-lain. Sampai one day dengan idenya sendiri dan orang yang ada, ya akhirnya saya mempertemukan dua orang ini, si Irul dan kita
kita lihat saja. Ini masih ini ya, work in progress ya. Ini masih work in progress, belum ada animasinya. Hari ini kita akan buat tebak-tebakan. Ini asli loh, Mabo. Oke, aku mau kasih tebak-tebakan. Orang Jawa Timur yang dari apa? Soalnya tahu Jawa. Capres. Sayangnya dia masih membawa tebak-tebakan dari Temanggung dan kejawab pula. Parah, garingnya parah gitu loh. Tapi nggak apa-apa, paling nggak kita bisa bayangkan ini dari titik di mana dia bikin acara di Temanggung dan titik di mana dia syuting bareng Vino itu bisa dicapai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya karena dia konsisten. Pada saat dia konsisten, ya ketemu sama orang-orang seperti saya atau seperti mungkin ada YouTube lain untuk ngajak kolaborasi, karena kolaborasi itu penting. Dan akhirnya ya ketemu Vino deh dia. Sekarang temenan mereka dulu. Anak bidan. Oke, ini tips-tipsnya. Jangan banyak diam. Terus kita kalau ya jangan. Ingat, jangan orang Indonesia nggak tahan buffer, apalagi kalau otak kamu lagi buffer. Oke, ya. Buffering koneksi internet aja nggak sabar, apalagi kalau otakmu lagi buffer, itu bahaya. Jadi editingnya cepat ya, gambarnya cepat dan ini nggak ada cepat. Kedua, cahayakan wajahmu. Tuh kletek tuh ya itu. jangan ada orang kampus sekarang, nggak boleh buat. Oke. Usahakan posisi kamera stabil, jangan goyang-goyang. Dan usahakan juga close up, karena kebanyakan seperti yang Mas Adi tadi sharing, banyak yang akses lewat mobile. Oke. Suara kencengin dikit. Nah, ini juga penting. Kalau kita nonton tapi nggak ada suaranya, ini sering banget dilupain nih sama vlogger. Percuma, kita malah nggak nangkep apa yang sedang kamu, pesan yang kamu pengen sampaikan. Simpel tapi sering banget jadi kesalahan kebanyakan vlogger di sini. Pilih background musik tanpa vokal dan jangan terlalu kencang background musiknya, dan bersabarlah kalau mau ngetop minimal 7-8 tahun. beneran. Jadi kalau mau ngetop, tapi kalau misalkan cuma mesin aja bisa sih. Gitu. Maksud saya ngetop tuh tahap apa sih ngetop? Itu sudah mulai pada tahap itu. Di saat mereka sudah 7 tahun berkarya, pada saatnya acara datang mereka untuk nyanyi lah, misalkan YouTube Breakout Profession, datang untuk nyanyi, itu udah gak dibayar pakai nasi box lagi, itu gak dibayar pakai 2M aja. 2M tuh maksudnya makasih mas. Enggak, tapi udah ada tarifnya. Tetapi kalian juga dari awal juga bisa mendaftarkan diri sebagai YouTube partner. Maksudnya apa? Benefitnya apa? Kalau kalian jadi partner, kalian akan dibayar oleh YouTube per 1000 view. Langsung nih. Berapa bayarnya? Kecil sih. 1000 viewer pasti cuma $1. Tapi bayangkan kalau tiap video kamu dalam sebulan bisa mengenerate 1 juta view. Kamu dapat berapa dolar? $1000. Itu baru 1 video doang. Bayangkan kalau kamu setiap minggu keluarin 1 video dan setiap videonya 1 juta viewer. Nah ini youtuber di luar di Amerika itu untuk mencapai tahap seperti itu butuh 7 tahun. Dan setiap minggu mereka berkarya terus. Dan mereka trust me, mereka nggak mikirin duit sebagai tujuan utama mereka. Yang mereka pikirin adalah bagaimana karya mereka bisa dinikmati pada penonton setianya, dan si penonton setia merasa terhibur, lalu dia menyebarkan link video tersebut ke teman-temannya, and so on, sehingga penontonnya semakin banyak. Ini ada satu yang ngetop namanya nih, nggak tahu. You can't. Yeah. But by the time you finish this video, with enough work and effort, one day you might
make me sound like now one lesson. The first artist you're gonna learn how to sound like. Think of every tough guy you ever met with a big ass chain. Now double that. That's how tough you gotta be when you rap like 2 Chainz. And once you got that down, all you have to do is rap about things that are blatantly obvious. You got a big booty, so I call a big booty. Or a line like this. I'm in the kitchen, yams everywhere. Or All I want for my birthday is a big booty hole. really, once you perfect your 2 Chainz, you can do it with anything. I like to smack, yo, that's why I purchased this rap. I'm in the kitchen, not anymore. Gotta poop right now. Chainz likes to sing high. So the technique here is simple. You just have to grab your nuts hard. Hard as you can. I can't wait till the kitchen. It's like Nicki Minaj is simple. All you have to do is rap while you're slowly leaning back on an exercise ball. That's that, excuse me, you're on my mind. Why? I mean, you're so shy, I'm loving to talk. So you want to sound like Beyonce? Probably can't. It's natural God-given talent. Just try to sound overly sexy, almost to the point where it sounds like you're gonna cry, but you don't. As long as you love me. Everyone else but you too. Let's see, I'm only need about 1, 2, 4 people this pod say. Kogi Butcher no Jitsu. Just sound really lazy, but you don't even feel like rapping. Started from the bottom, now we're here. Lazier, much lazier than that. Started from the bottom, now we're here. Lazier. Started from the bottom, now we're Look, here. your alarm clock just woke you up at 6 a.m. and now you have to go to school. Started from the bottom, now we're It's kind of like you're on drugs and struggling to steal. Could never figure Pretend like you're rapping all day every morning and your mom's sleeping in the same room and she already woke up to scold you once. It's not like T-Pain. I'm already doing it. You sound like T-Pain. I'm already doing it. Yeah, that's it. Yeah. It's kind of like your hard of hearing. What? I said it's kind of like your hard of hearing. What? I said it's kind of like your hard of hearing. You just lost the love of your life. And you're trying to get over them by pushing them out, but you can't because you're just constipated with love. Where are you? Think of the sound you would make when imitating the shot clock buzzer of a basketball game. Now make the sound of your voice cracking when you're going through puberty. I'm going through puberty. Those two together and you got contact. I will never say never. You remember the Stitch voice from Lilo and Stitch? Oh, 한없는 사람은 Good. You do that with a deeper voice while bobbing your head. 없는 사람은 The beginning of the song right before the chorus. All you have to do is hit random things on your keyboard and shout it out loud. I love the girl. Somebody can do tick tick. Whether it's in a different language or it just sounds like it is, there are still ways you can sound like your favorite art. If you don't know the song, just keep quieter until the part that you do know comes up. If those two tips don't work, just make up the word. As long as it relates to the song title, people will probably think you know it. Kind of like how I used to sing the song Lights by Ellie Goulding. Off, then you turn them back on. That's the one. In order to sound extremely smooth, you do everything you just learned in this video and put it all together in one. You are all yeah.
Oke, terima kasih. Kreatif banget ya. Sama siapa? Itu kalau di Indonesia tuh yang kemarin sedang ngeditin ini loh, video Arya Wibula di remix gitu kan ada ya? Ada itu sih. Siapa? Siapa? Eka. Oh, konsepnya ada tasap, orang tasap. Terus banyak banget. Ada Eka Gustiwana, terus ada udah mulai banyak sih macam-macam. Iya. Iya, cuma ya itu tadi gitu loh. Kadang-kadang kebanyakan dari teman-teman yang nonton merasa kayak udah ada mereka udah ada Aaron Asha, aku kalah keren dari Aaron Asha. Padahal ini YouTube ini memungkinkan kalian untuk bisa ya berkarya seperti mereka sebanding dengan mereka gitu. Kenapa nggak kalian aja? Betul. Baiklah, tepuk tangan ya dong untuk hari ini. Kalau gitu subscribe channel YouTube aku Febrina Stefania. Di like dan di komen apa? Panjang banget. Oke, nanti aku ganti biar sama kayak Twitter Feby aja. Anyway, tadi kita udah ngomongin soal karakteristik dari sosial media, fakta-fakta sosial media, ngomongin soal video blogging juga. Kalau punya pertanyaan ditahan dulu. Saya yakin kalian punya banyak pertanyaan di sini ya, muka-muka gemes semua. Jangan lupa juga kalau misalnya buat Boys and Girls yang stay di sini sampai nanti acara selesai, nanti semuanya akan mendapatkan voucher pulsa dari Indosat senilai Rp20.000. Tepuk tangan dulu dong. Kalau nginep di sini dapat berapa? Nah, kalau kita nggak dapat ya. Nah, setelah kita ngomongin soal ini ya, apa namanya dari karakter dan juga fakta dan juga video blogging, kemudian by the way kalau ngomongin video bloggingnya, kemarin yang sempat terkenal tuh itu loh si wanita selebriti di Indonesia, artis-artis dia pemain sinetron kesayangan Ibu Bidadari yang marah-marah buat teman istri gue, buat mantan gue. Oh iya. Itu udah blogging juga. Iya, selalu. Dia sekarang jadi ini loh, nanti kita gosip ya, jadi apa sih kayak Mario Teguh gitu, apa namanya? Motivator. Gue sampai speechless. Motivator menggunakan YouTube. Oke. Pakai adanya gitu lah pokoknya ya. Anyway, lanjut lagi ngomongin soal tren, udah. Kita juga udah tahu kalau misalnya banyak sekali peluang bisnis di dunia digital. Seperti tadi, sekali datang dibayar $20.000. Nah itu yang kayak Niga Higa. Niga Higa itu adalah orang terkaya di YouTube nomor 3 di Udah punya dunia. istri belum sih? Ini still single. Oke, gak apa-apa deh, gue punya suami 2 ya. Nah, kebetulan juga kita kan di sini juga sekarang bekerja sama dengan Bloomberg TV Indonesia. Dan sekarang kita sudah sudah hadir bersama kita digital entrepreneur dan juga atau digipreneur, yaitu Mas Natali Ardinto, co-founder dari Adrianto, ini salah, ada kurang. Nah, sebelum kakak Natali presentasi, kenapa saya jadi speechless begini ya gara-gara lihat video-video tadi ya? Nah, ada games juga nanti ya di sesinya kakak Natali ini. Nanti ada 3 pemenang tweet competition, bakal memenangkan power bank limited edition dari Bloomberg TV Indonesia, dan juga ada 3 pemenang untuk penanya terbaik nanti bakal memenangkan power bank juga. Dan jangan lupa pakai hashtag yang tadi yaitu IM3 Play Online dan juga forum ICT dimention ke @Bloomberg TV ID. Nah, karena community event IM3 Play Online goes to kampus bersama ini juga kan didukung oleh Bloomberg TV Indonesia, kanal informasi dan inspirasi bisnis terpercaya di Indonesia, live streaming di www.bloombergindonesia.tv. Langsung saja ini ya, kakak Natali Ardianto. Tepuk tangan ya dong. Halo semuanya. Terakhir sore ngantuk sekali ya. Perkenalkan, nama saya Natali Ardianto. Mungkin di daftarnya sudah ada nama pembicaranya ya. Siapa yang kecil? Kalau ternyata yang maju cowok. Gitu. Oke. Silahkan slide-nya. Perkenalkan, saya Natali Ardianto. Saya CTO dan co-founder dari Tiket.com. Ada yang pernah ke Tiket.com belum? Pernah ya? Oke,
Topik yang diberikan oleh saya adalah digital entrepreneur. Ini adalah topik yang sangat saya sukai. Kenapa? Karena sebetulnya ya teman-teman ini adalah sebetulnya masa depan dari Indonesia di sisi digital. Kenapa? Nanti saya jelaskan ya. Oke, saya memiliki, ini adalah Tiket.com itu company ketiga saya. Yang pertama adalah Urbanesia.com. Pernah dengar nggak Urbanesia.com? Itu semacam city directory ya. Pertama kali diinvestasi oleh sebuah venture capital Singapura dan sudah diakuisisi oleh Kompas. Nah itu, saya juga narsis ya di foto saya. Oke, lalu yang kedua adalah saya membuat website namanya Golfnesia, Golf Reservation System. Jadi ini kerjasama Indonesia dengan Jepang investasinya. Jadi inspirasinya adalah kalau di Jepang itu booking itu 70% dilakukan online untuk reservasi golf gitu. Sedangkan di Indonesia belum ada, itu masih kosong gitu. Jadi waktu itu kita buat gitu kan. Setelah kita live ternyata yang terjadi adalah waktu kita tanya para pemain golf itu mereka untuk reservasi golf itu nelpon caddy. Gitu. Jadi kita kalah sama para caddy gitu. Jadi kalau pemain golf itu nelponnya, "Halo Dek, Bapak besok mau main golf ya?" Mati ya gitu. Kalah gitu ya. Jadi it doesn't work gitu. Oleh karena itu setelah itu saya bergabung dengan beberapa co-founder lainnya, kita membuat yang namanya Tiket.com gitu. Jadi kita menawarkan hotel, pesawat, kereta, event, dan movie sudah nggak ada ya, sekarang rent a car gitu. Jadi visi kita adalah menjadi the best integrated online booking and ticketing platform in Indonesia gitu. Dan so far ya, we're striving to be the best, nggak cuma di Indonesia aja. Historinya Maret 2011 waktu itu kita membentuk tim ya, timnya waktu itu 7 orang. Itu tim itu adalah intinya kita mau membuat sebuah website namanya Tiket.com gitu. Jadi kita mencari investor dan kita berbicara dengan 15 investor. Itu kita langsung mencari investor. Jadi kita nggak bikin prototype atau bikin websitenya dulu. Alasannya adalah karena kita tahu untuk membuat website ini biayanya sangat besar. Oleh karena itu kita mencari investor. Akhirnya kita mendapatkan investasi lebih dari $1 juta. Itu kita, ini saya skipin. Itu dari tim itu semua itu orang-orangnya itu backgroundnya pernah di Google, pernah di IBM. Ada kita juga banyak orang-orang dari Agoda Indonesia, Asia Room, sama Booking.com. Gitu. Jadi orang-orangnya itu orang-orang yang sangat kompeten di industri travel. Nah, Agustus 2013 kita sign agreement dan waktu itu kita memulai development. Gitu. November 2011 itu kita live ya, 30 November, jadi dalam waktu 100 hari itu tuh website Tiket.com bisa live. Jadi intinya adalah gini teman-teman, perusahaan digital itu kalian bisa mengembangkan tuh jauh lebih cepat daripada perusahaan apapun gitu. Misalnya kalau kalian membuat sebuah contoh lah, penghilangan atau batu bara atau apa gitu ya, itu akan membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu. Sedangkan kalau di online itu kalian bisa membuat itu sangat-sangat instant gitu ya. Waktu itu kita live dengan 250 direct contract hotel dan movie booking. Kita juga selama beberapa tahun kemudian kita menang lomba ya. Yang ini lombanya di Dubai. Itu waktu itu kita menang, yang memberikan hadiah namanya Jeff Hoffman. Jeff Hoffman tuh co-foundernya dari Priceline ya. Kalau kalian belum tahu, Priceline itu yang punya Agoda, Booking.com, dan Kayak. Kalau teman-teman sering online cari-cari hotel dan lain-lain ya, pasti pernah dengar Priceline dan Agoda Kayak. Nah ini ya, jadi kita menang beberapa. Bulan Maret 2014 ya, saat ini kita sudah ada 105 orang karyawan gitu. Jadi dalam waktu kurang dari 3 tahun kita sudah ada 105 karyawan dan omset kita itu 2 miliaran per hari gitu. Jadi gitu ya, online ini nih very fast gitu. Bahkan contohnya gini, kita juga sebagai agen dari pesawat Citylink gitu. Nah kalian bayangkan gini, Citylink ini kan sebetulnya sudah ada beberapa tahun yang lalu ya, tapi begitu kita jadi agen, 1,5 bulan kemudian kita menjadi agen nomor 1 di Indonesia. Jadi sebegitu besarnya kekuatan online gitu dibandingkan kalau kalian ya misalnya jadi agen Citylink di agen offline gitu ya, jadi jualan di toko-toko kayak gitu. Tapi kalau kalian go online, 1,5 bulan itu kita menjadi agen terbesar di Indonesia. Jadi it's very fast, gitu ya. Jadi ini adalah dunia digital. Jadi kenapa sih kok go online gitu ya? Kan ya mungkin teman-teman yang
Sini kuliahnya apakah semuanya kuliahnya di online atau ada macam-macamnya ya? Macam-macam ya. Jadi gini, kalian jangan berpikir orang-orang yang online ini adalah orang-orang yang kuliahnya di IT, enggak gitu. Karena kalau kayak saya sendiri, dari 4 co-founder itu cuma saya yang ngurusin IT, 3 lainnya itu orang-orang bisnis semua. Kenapa? Karena sebenarnya online ini adalah sebuah bisnis gitu. Jadi jangan berpikir kalau kalian membuat situs online itu tuh yang fokus adalah teknologi, ya kan, komputer dan lain-lain. Enggak, bisnis gitu. Itulah banyak hal yang kadang-kadang teman-teman miss gitu, bahwa online itu harus orang IT yang kuat, enggak. Orang bisnisnya harus yang kuat gitu ya. Jadi ini ada video anak kecil mainan iPad ya. Jadi usianya mungkin 1 tahunan ya, mainan iPad. Lihat sekarang begitu dia mulai buka magazine, majalah, dia coba pinch and zoom gitu. Jadi bayangin, anak kecil aja tuh sekarang malah lebih tahu main iPad daripada buka majalah gitu kan. Coba di swipe ya. Nggak bisa kayak gitu ya, nggak guna gitu ya. Jadi seperti itu. Bayangkan ini baru usia 1 tahun. Bayangkan nanti kalau dia ya 20 tahun lagi itu seperti apa gitu. Very IT ya. Electronic retail ya, electronic retail itu e-commerce gitu ya. Nah, e-commerce ini akan mengalahkan brick and mortar di tahun 2020. Itu tuh 5 tahun lagi loh. 2020 ini itu tuh bahkan toko online itu kekayaannya bisa lebih gede daripada toko offline. Jadi kalau kalian tahu Metro, kalian tahu Matahari dan lain-lain, omsetnya jauh lebih kecil daripada nanti 2020 online. Dan ini kalian mungkin kan kuliah ya 1, 2, 3 tahun lagi kan. Potensinya tuh masih ada, kalian masih ada waktu. Karena kalau kalian sudah terlalu terlambat, itu kurang susah keep up-nya gitu. Kenapa? Karena kalau di Indonesia itu biasanya the first of something itu selalu yang paling sukses. Contohnya the first media yang real time dan online itu apa? Detik ya kan, 98. Begitu dengan dia konsisten sampai sekarang, dia menjadi yang terbesar gitu. Kaskus ya kan, forum yang dulunya tuh cuma forum yang gratisan tuh, warnanya biru itu tuh bisa di-download oleh siapa aja, tapi forum itu sejak tahun 2000 konsisten sampai sekarang, omsetnya miliaran gitu. Jadi kalian ya harus mulai dari sekarang. Kenapa? Jangan nunggu lulus kuliah juga. Karena kalau kalian nunggu lulus kuliah, pengalaman teman-teman yang sudah duluan berkecimpung di industri e-commerce itu akan jauh lebih kaya daripada nanti kalian nunggu 3 tahun lagi gitu. Dan industri IT itu cepat sekali berubahnya ya. Nih ya, top highest growing and least growing countries in e-commerce, Indonesia itu salah satu yang tertinggi gitu ya. Kalau mau dibandingkan, apa sih bedanya emang online sama offline ya? Contohnya nih, Bruno Mars ya, ini offline nih, jadi dilihat ya, ditulis di kertas dan lain-lain. Bayangin, Bruno Mars itu live in Jakarta itu sold out dalam waktu 7 jam. Ini Bruno Mars yang kedua ya, bukan Bruno Mars yang kemarin yang ketiga. Itu sold out dalam waktu 7 jam gitu. Gila nggak? Itu offline. Tapi kita tiket.com, kita berhasil jual rangkaian kira-kira berapa lama? Kita jual waktu itu 1000 tiket. Terjual dalam waktu 2 menit gitu ya, 1000 tiket itu terjual dalam waktu 2 menit. Oke. Pitbull ya, 4000 tiket sold out dalam waktu 1 hari. Ini lebih gede lagi nih angkanya, 4000 ya kan, 4000 tiket. Kita jualan Big Bang 6000 tiket 10 menit. Jadi dalam waktu 10 menit omsetnya 6 miliar. Seneng nggak? Seneng ya. Jadi kayak gitu. Online itu sudah mengubah, dan kalau kalian pikir, oh orang-orang online di Indonesia itu masih sedikit, yang berani beli itu sedikit, salah. Ini Big Bang ini, yang beli tau nggak usianya berapa? 18 sampai 24 tahun. Caranya gimana? Minjem kartu kredit ortu gitu ya. Jadi seperti itu. Industri e-commerce itu tuh sebenarnya sudah sangat-sangat mature sekarang gitu, dan sudah saatnya kalian sudah mulai masuk gitu. Good news-nya ya, Indonesia ini akan menjadi ya the 6th largest economy. Cina ya kan, ini kan populasi ya, USA, India, Brasil, Jepang, Indonesia gitu. Kenapa sih kok kalau saya pribadi secara e-commerce itu sangat-sangat percaya industri e-commerce Indonesia akan sangat-sangat thriving. Kenapa? Nih, GDP, pertumbuhan GDP tahun 2009 ya kan, waktu itu agak-agak krisis ya secara internasional. Singapura, yang kalian pikir tuh Singapura ekonominya sangat kuat, -2. Minus. Malaysia minus, Thailand minus,
Filipina cuma 0, South Korea 0, ya. Jepang min 5, United States min 2, Indonesia 4,5 gitu. Bayangin, yang lainnya minus, ya kan? Paling tinggi 0, Indonesia 4,5. Jadi Indonesia tuh ekonominya itu sudah sangat-sangat powerful, ya. Pertanyaannya, 4,5 itu dari mana aja sih? Ya, nih, internet user kita itu sebetulnya nomor 13 sedunia. Jadi dari 211 negara itu kita nomor 13. Cukup tinggi ya, 13 ya. Tapi impor itu kan jauh lebih besar ya. Bahkan tadi pagi saya dengar singkong aja diimpor, gitu ya. Jadi industri komunitas namanya startup gitu. Kalian pernah dengar nggak? Jadi startup itu adalah usaha rintisan di bidang IT gitu. Jadi kalau misalnya yang non IT itu apa? Ya UKM gitu ya. Tapi kalau IT kita nyebutnya startup. Nah, kita punya komunitas namanya Startup Lokal. Inisiatornya, nah ini coba. Kalau untuk yang teman-teman yang wanita juga gini ya. Lah ini kan industrinya IT gitu kan. Pasti mainannya cowok dong. Kalian bayangin, ini inisiatornya 2 wanita gitu. Ini Oli, ini Nunik yang duduk di depan ini, dan Natali gitu. Jadi syarat inisiator namanya harus cewek gitu ya. Nah itu, jadi cewek pun bisa berkecimpung di dunia IT gitu. Jadi kalian juga kalau untuk teman-teman wanita itu jangan mensabotase diri gitu. Karena kadang-kadang gini kan, itu kan ranahnya cowok kayak gitu. Enggak gitu. Karena kalau kalian berpikir gitu, saya selalu bilang itu sabotase diri. Bahwa gini, orang lain berpikir kalian pasti bisa, tapi kalian sendiri bilang kalian tidak bisa. Itu sabotase diri. Ya. 2010 waktu itu infancy. Jadi waktu itu heboh koprol ya kan, akuisisi, dan industri startup tiba-tiba bertumbuh dengan sangat cepat ya. Nah ini, kita 7 Mei waktu itu 2010 itu kita melakukan meet up pertama kita ya. Waktu itu cuma iseng gitu. Pakai Twitter gitu kan. Weh yuk ngumpul yuk ini. Tahu-tahu yang ngumpul 33 orang gitu. Makanya kita ada hashtag ini, kenapa ya? Karena komunikasinya lewat Twitter ya. Ini lucunya 2 minggu kemudian Koprol diakuisisi, dan di sini ada mau nih tanggal 20 nanti meet up yang ke-40 gitu. Kita meet up-nya setiap bulan. Jadi kalau 40 ini ya berarti kita udah 40 bulan menjalankan komunitas ini. Itu ya. Dan yang datang itu tuh sebenarnya banyak banget, investor, orang bule dan lain-lain. Ya. Orang asing itu datang gitu. Jadi ironisnya ini, orang asing datang jauh-jauh ke Indonesia ikut ke sebuah event seperti ini, tapi orang Indonesianya malah nggak antusias gitu ya. Nah, kita punya buku namanya Startup Lokal Kita ya. Kalau kalian mau beli, ada di nulisbuku.com, startup juga. Ya, jadi ini isinya curhatan beberapa founders di Indonesia. Ini sih sudah 2 tahun yang lalu ya. Dan kita juga diundang oleh pemerintah Irlandia. Jadi ironisnya gini, ini waktu itu ini 2011 ya. Ironisnya adalah kayak gini, yang memperhatikan kita tuh malah pemerintah asing gitu loh. Jadi saya juga gini, teman-teman jangan berpikiran apa sih yang pemerintah Indonesia bisa lakukan buat saya, jangan gitu. Kenapa? Karena kalau diusik-usik kayak gitu malah mereka bikin peraturan-peraturan yang menyusahkan kita gitu. Kita jalan sendiri gitu. Karena kalau kita saling menunggu gitu, tidak akan mulai. Ya. Kayak Cina itu kan sebetulnya hebat ya. Beberapa website internasional tuh diblokir. Kenapa? Supaya industri lokalnya bertumbuh gitu kan. Kita nggak perlu nunggu sampai seperti itu. Kita bisa mulai dari sekarang. 2015 ini kita memasuki masa-masa maturity. Kalian tahu nggak ini ASEAN Community? Pernah dengar nggak? 2015 ini kita akan ada namanya ASEAN Community. Intinya ASEAN Community itu adalah gini. Semua negara di 10 negara ini boleh kerja di negara mana saja tanpa work permit. Jadi sekarang saya punya customer service 30 orang, ya kan? Tapi rata-rata nggak bisa bahasa Inggris. Bisa saja 2015 itu semua saya singkirkan. Saya nge-hire orang Filipina. Kenapa? Karena dia bahasa Inggrisnya sempurna sekali tanpa logat. Artinya apa? Employment ya, peluang kerja menjadi lebih susah lagi. Kalian bisa bayangkan kalau kalian tidak membuat kualitas kalian internasional, ya. Saya mending men-hire orang Vietnam, ya, orang Kamboja, orang Singapura, orang Malaysia daripada saya meng-hire orang Indonesia. Gitu. 2015 ya, tahun depan
Dan ironisnya lagi pemerintah tidak ada cara untuk menahannya gitu kan. Karena kalau sebetulnya ada beberapa cara kayak misalnya sertifikasi gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah cara menahannya gini, dibikin namanya program sertifikasi. Cuman masalahnya nggak jalan sekarang gitu kan. Sebenarnya sertifikasi itu bagus idenya, bahwa misalnya sertifikasi programmer gitu ya, media dan lain-lain, itu bahasa Indonesia. Jadi kalau orang-orang asing ini mau kerja di Indonesia, dia harus belajar bahasa Indonesia dulu supaya bisa ikut ujiannya. Dan tapi masalahnya gini, sertifikasi nggak jalan. Jadi nggak ada cara untuk menahan mereka sekarang gitu. Jadi kalian harus siap tahun depan ya. Karena gini, yang perusahaan Jepang yang tadi itu direkturnya orang Jepang. Waktu itu saya ingat banget didatangin polisi, dideportasi gitu. Tapi 2015 saya nggak perlu takut lagi meng-hire orang-orang dari 9 negara yang lainnya itu. Ya. Jadi hati-hati, teman-teman, kalau kualitasnya nggak dibikin standar yang internasional, kalian akan dilibas. Tapi kalau kalian standar yang kualitasnya internasional, kalian bisa saja kerja di mana saja, di Malaysia, di Vietnam dan lain-lain. Ya. Jadi saya juga nggak meminta teman-teman semua jadi entrepreneur, tapi naikkan kualitas dan standar kalian. Ya. Di startup lokal kita juga tempat berleburnya ya, local startup dengan investor. Nah, ada yang tahu nggak ini siapa? Ya. Jadi ini namanya Pak Hartono. Beliau itu tuh ya yang menginvest Kaskus. Konon katanya ya, dia menginvestasi 1 triliun rupiah. Dan dia datang di komunitas startup lokal gitu. Jadi gini, gitu. Ya, kita punya inkubator namanya Project Eden. Ya. Ini para mentornya. Kita mentornya ada 12. Bahkan ya ini Project Eden kita kedatangan ini kecil ya. Ini Marissa Mayer. Marissa Mayer itu CEO-nya Yahoo gitu. Dan dia datang ke Indonesia. That's how important gitu loh Indonesia buat mereka gitu. Jadi bayangkan ya, seorang Marissa Mayer pun datang ke Indonesia. Ya, kita bikin event namanya Business Pitch Competition. Jadi makanya tadi ya diceritain juga bakalan ada Business Pitch itu menarik sekali. Karena waktu itu kita berhasil mendapatkan 3 startup yang kita inkubasi gitu. Dan salah satunya cukup sukses. Ini ada testimoninya. Telunjuk.com yang berdiri sekitar setahun lalu ini dibentuk oleh Nindya Fitrianto dan Hanindya Narendrata. Awalnya ketika saya masih di perusahaan telekomunikasi tersebut, saya diberi tugas untuk ikut dalam satu komunitas startup lokal untuk belajar seperti apa sih industri digital di Indonesia. Ketika saya nyemplung di komunitas tersebut, saya malah banyak belajar tentang startup di Indonesia dan juga startup di luar. Ikut banyak seminar dan komunitas tersebut. Kebetulan juga bersama saya di perusahaan tersebut, saya bertemu dengan partner saya satu meja. Itu yang punya prototipe tentang Telunjuk.com. Itu website yang membandingkan harga-harga yang dijual secara online. Nah dari itu pertama kali saya melihat, kebetulan saya waktu itu sedang mau mencari handphone baru, mengganti dengan smartphone baru. Saya rasakan sendiri bagaimana prototipe dari Telunjuk.com itu membantu saya. Maka suatu ketika saya makan siang bersama dengan teman saya ini dan kita bincang-bincang dan akhirnya kita sama-sama yakin untuk bisa memulai usaha di bisnis digital ini, yaitu Telunjuk.com. Dan akhirnya mereka mendapatkan investasi dari Jepang gitu. Jadi gini, Telunjuk itu lucunya ya, tadi Mas Drata itu dia orang Indosat. Jadi gini, dia disuruh company-nya mendatangi komunitas startup lokal. Disuruh company-nya mendatangi komunitas startup lokal untuk melihat industri startup itu kayak apa. Eventually dia jadi co-founder ya, dan memulai usaha dan mendapatkan investasi dari asing. Jadi bayangkan ya, ini disuruh loh gitu. Jadi harapan saya teman-teman jangan sampai harus disuruh untuk ikut komunitas untuk menjadi maju gitu ya. Jadi dicamkan itu, hati-hati bahwa maksudnya gini, masa depan kalian itu sebenarnya di tangan kalian gitu ya. Kayak kita kayak kami pribadi ya di tiket.com, kita omset hampir 0,5 triliun itu tuh juga bukan karena tiba-tiba karena dapat uang banyak atau ini, enggak. Kita tuh
ditempa oleh pengalaman. Dan pengalaman itu ya tadi ya, saya kan ada 3 perusahaan ya, ini perusahaan ketiga saya. Yaitu dari pengalaman sebelumnya saya bisa membuat produk yang jauh lebih bagus di berikutnya, gitu. Jadi kalau kalian teman-teman membuat sebuah produk sekarang, ya gagal, nggak apa-apa karena pengalaman itu jauh lebih berharga daripada kalau kalian baru mulai nanti, ya. It's gonna be too late. Oke, Gitu ya. waktunya boleh dibersihkan. Boleh. Nah ini ya, jadi terus kalau komunitas nggak cuma startup lokal kok. Jadi ini ada FOAP, ini Forum Web Anak Bandung, Bancakan ini Yogya, Suwek ini Surabaya Web Community, Subali. Ada juga kalau teman-teman dari Depok ya, Depok Digital dan lain-lain gitu. Jadi sebetulnya komunitas IT itu banyak sekali dan sebetulnya gini, datang itu nggak cuma buat belajar, tapi sebenarnya kata kuncinya adalah networking. Kalaupun kalian cuma anak-anak kuliah gitu ya, nggak apa-apa, kalian bikin kartu namanya, ya kan nomor telepon dan lain-lain. Biar mereka mengenal kalian gitu. Karena gini, kalau kalian bolak-balik datang ke sebuah komunitas, wajah kalian bolak-balik dilihat 3-5 kali, ya kan? Kalian akan segera dikenali gitu. Dan eventually, kalau misalnya tiba-tiba, oh saya butuh nih orang marketing, oh saya butuh ini orang bisnis gitu kan, who knows, kalian bisa menjadi salah satunya gitu ya. Jadi seperti itu. Teman-teman kalau mau pengen tahu tentang startup lokal ya, bisa kunjungi startuplokal.org. Pengen tahu bisa email juga ke all@startuplokal.org ya. Kalau ini email saya pribadi, bisa juga di-mention kalau mau nanya-nanya ya. Itu saja dari saya. Thank you. Oke, terima kasih. Waduh, ini berarti si startup lokal itu ya, ternyata berangkat dari situ juga ya. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi sebelumnya ambil kata lagi bahwa ini acaranya sangat luar biasa sekali dan jangan lupa juga kalau nanti kalian yang ada di sini yang stay sampai akhir acara itu nanti semua akan mendapatkan voucher pulsa dari Indosat senilai Rp20.000 dan juga ada sertifikat nanti ya. Dimana IM Free Play Online Goes to Campus yang dipersembahkan oleh IM Free Play Online gratis internet dan BBM setahun ini juga disupport sekali oleh Bluebird TV dan juga Radio Mustang. Dan kalau misalnya ngomongin soal Bluebird TV nih, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan menyaksikan bersama-sama video mengenai Bluebird TV di mana berkat Bluebird TV Indonesia ini juga kita bisa mendengarkan dan juga bisa mendapatkan share yang sangat luar biasa sekali dari seorang Mas Natali Ardianto ya. Dan juga nanti kamu bisa lihat di situ bahwa ada satu program yang menarik sekali, yaitu program startup, di mana program ini juga pernah mengangkat satu episode ya, pernah mengangkat profil mengenai seorang Natali Ardianto. Langsung saja ini dia, kita saksikan bersama-sama video mengenai Bluebird TV Indonesia. Selamat datang di Bluebird TV Indonesia, kanal informasi bisnis 24 jam berstandar internasional pertama di Indonesia. Didukung jaringan internasional serta informasi ekonomi nasional terpercaya, Bluebird TV Indonesia adalah referensi berita bisnis terdepan. Dari berbagai berita sektor ekonomi, beragam program kaya inspirasi dan potensi untuk menciptakan semangat usaha masyarakat Indonesia. Bersama Tommy Cokro, entrepreneur dan profesional muda menuturkan jejak kesuksesan mereka at the wheel. Usaha, kreativitas, dan keunikan mereka berhasil menemukan celah potensi bisnis, urban business. Produk mereka menembus pasar global dengan kualitas unggul yang diakui dunia internasional. Made in Indonesia. Kreativitas mereka di dunia digital mampu menciptakan bisnis potensial. Startup. Salah satunya bisnis travel digital tiket.com, toko tiket online yang semakin mempunyai potensi bisnis. Semuanya tidak luput dari kecermatan seorang Natali Ardianto memanfaatkan peluang untuk meraup keuntungan. Gampangnya gini, kalau teman-teman misalnya pengen membuat sesuatu ya, di Indonesia, especially di industri IT, lihat ya mereka 10 tahun yang lalu seperti apa gitu. Jadi kita seperti cenayang gitu, jadi kita bisa tahu 10 tahun yang lalu kita melakukan ini supaya kita lakukan sekarang. Bluebird TV Indonesia memperkaya Anda. Oke, tepuk tangan ya dong untuk Bluebird TV Indonesia. Berarti sejalan ya, seperti tadi Mas Natali bilang, kita harus meningkatkan kualitas
kita supaya internasional ya, tapi made in Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Waduh, semua yang mau tanya. Sampai minggu depan kita di sini gitu ya. Oke, yang belakang dulu deh. Itu yang angkat pertama tuh, yang cowok, kemudian yang ini, kemudian yang berhijab coklat. Satu sesi 3 penanya ya. Dan yang nanti kita punya lagi satu lagi ya. Oke, silakan langsung pertanyaannya untuk siapa? Singkat saja. Perkenalkan, namanya Subi. Saya punya masing-masing satu pertanyaan untuk satu orangnya. Untuk pertama saya ingin tanyakan kepada Bapak Natali. Pertama itu, bagaimana sih cara saya menggait investor? Posisi sekarang kan saya punya kayak embryo startup. Harapannya kan bisa masuk inkubator kayak investor lagi. Gimana cara menggaitnya untuk Pak Natali? Terus untuk yang Bang Edwin, apa sih alasan Idola memilih tempat untuk roadshow di Jakarta itu wakilnya itu di Universitas ini? Terus yang terakhir untuk Mas Denis ya. Ayo kamu. Selain dikenal, benefit apa yang bisa saya peroleh ketika saya publikasi slide itu tadi? Selain kalau benefit apa yang bisa diperoleh dari kita bikin video di situ? Kalau di artikel kan ada Google AdSense. Kalau di YouTube itu kita dapat benefitnya apa selain kalau tadi 1000 view ya? Itu. Terus lagi banyak kamu kata satu. Ini tambahan dengan Iya. Irul, ini saya kaget juga itu. Ini teman tim saya dulu waktu di kampus di Jogja. Kaget saya nggak bisa masuk di situ. Terima kasih. Oke, kita tampung dulu pertanyaannya baru nanti sekalian dijawab ya. Silakan yang berjilbab. Ya. Iya, halo, aku Indra. Aku mau tanya ya ke semua pembicara, apa aja sih tips untuk menyiapkan digital trainer di Indonesia? Karena kita tahu kan bahwa persaingan di dunia digital juga kan banyak gitu kan. Apa aja sih tips yang harus kita ini? Apakah kita harus punya kemampuan public speaking yang bagus? Ini untuk pemula ya. Terus ya, apakah juga kita harus ikut program inkubator bisnis untuk melatih kemampuan kita sendiri di dunia IT tersebut? Terima kasih. Oke, satu penanya lagi. Ya, silakan di. Oke, jauh ya, nggak kelihatan. Oke, silakan Pak. Mau tanya ke Mas Natali, syarat-syarat untuk menjadi startup lokal yang dicari investor asing itu kriterianya seperti apa supaya investor asing tertarik, supaya startup bisa berkembang menjadi go internasional. Terus Mas Denis itu tadi kan ada video blognya banyak sekali itu gimana hak patennya supaya jangan banyak ditiru semua orang. Oke, kita jawab tampung 3 pertanyaan dulu dan langsung dijawab, silakan. Boleh yang mana dulu nih? Mau Mas Natali dulu? Pertanyaan pertama, cara menggait investor katanya. Ya, cara menggait investor ya. Jadi kalau gini, kalau misalnya teman-teman masih muda gitu kan, maksudnya belum ada nama gitu, saran saya sih menggait seseorang yang memang punya nama gitu. Jadi maksudnya kayak gini. Contohnya kayak waktu itu kita Bound City gitu. Jadi ada mobile apps namanya Bound City. Bound City ini yang bikin ya anak-anak muda juga, tapi kita tahu kita tuh bukan siapa-siapa gitu kan. Nah, oleh karena itu waktu itu kita mengundang mentor, kita kasih dia secuil saham gitu kan. Jadi kita kasih secuil saham, terus mentor ini terus waktu itu kita mau launching, kita bingung, kita tuh mau launching kita belum punya pembicara gitu kan. Terus sang mentor ngangkat telepon, 5 menit telepon, atau kita bicara General Manager Burger King, Vikram, sama ini VP-nya Indosat malah gitu. Jadi seperti itu. Kalau kalian tidak punya nama di sebuah industri gitu, kalian ya berkongsi gitu ya, bekerja sama dengan seseorang gitu, entah itu sebagai mentor, sebagai investor atau sebagai partner gitu. Dan tentunya partner ini strategis gitu, karena kalau kalian bekerja sama seseorang itu adalah mencari seseorang yang bisa mengisi kekurangan gitu. Karena kalau
tiba-tiba belum ada apa-apa, tiba-tiba dapat investment sih tidak mungkin gitu kan. Kalau kayak tiket.com waktu itu kenapa kok kita pertama kali nyari ya investment, kita nggak mau bikin kita nggak mau bikin websitenya kalau belum ada investasi karena kita tahu biaya tinggi, tapi kita juga percaya bahwa network kita itu sudah sangat kuat loh. Makanya waktu itu kita sebenarnya sudah kenal 15 investor itu, kita datangin satu-satu, akhirnya investor yang terakhir ini yang mau diajak kerjasama gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau yang kedua adalah tips untuk memulai bisnis. Jadi gini, sebetulnya tipsnya adalah gini, pengalaman gitu. Karena sebetulnya di sini di industri ini sebenarnya nggak ada namanya textbook yang akan menjamin kalian akan sukses gitu ya. Kecuali kalau kalian klik banner di ini kan, dapatkan 10 juta rupiah gitu kan, padahal kerjanya cuma klik down dan itu sebenarnya penipuan. Kayak gitu, pengalaman. Karena kalau kalian nggak menggali dari pengalaman, itu kalian tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan pengalaman itu nggak melulu juga dari apa yang kalian kerjakan, tapi kalian bisa mencuri dari pengalaman orang lain. Makanya kalau di kita komunitas Sarapoko, kita tuh nggak ngomonginnya IT, kita tuh ngomonginnya bisnis semua. Gimana sih caranya bikin press release gitu? Teman-teman ada nggak yang tahu cara bikin press release? Bahwa harus ada header, terus ada boilerplate, ya kan? Terus cara engage jurnalis, cara gimana itu kita ajarkan gitu. Kenapa? Karena pengetahuan seperti itu yang kadang miss gitu dari teman-teman. Saya punya tiket.com itu punya partner ya. Partner ini dia bikin mobile apps. Dia bikin mobile apps di atas API kita, jadi di atas sistemnya kita. Ini programmer satu orang gitu kan. Waktu itu dia tanya ke saya, kok ini gimana caranya supaya laku ya kok gitu kan. Lalu saya bantu dia, saya blast ke 150 jurnalis yang saya kenal gitu ya. Saya bikinin press release-nya, saya blast. Dalam waktu 2 bulan, 200.000 download dan omsetnya 4 miliar per bulan. Segampang itu, jadi nge-blast email itu kan nggak ada usaha sama sekali ya kan. Tapi dengan pengetahuan bikin press release dan lain-lain itu tuh ya itu returnnya itu sangat jauh lebih besar daripada kalau kalian berpikiran beriklan di mana dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Terus yang terakhir, investor asing supaya tertarik. Jadi sebenarnya gini, dari pengalaman saya beberapa tahun ini, itu tuh gini, untuk mendapatkan investor itu caranya gampang. Bikin produk yang sangat keren, bikin produk yang sangat internasional. Karena gini, kalau kita mendatangi investor itu biasanya sangat susah. Tapi kalau produk kalian keren banget, itu tuh investor sendiri yang datang. Jadi kayak Urbanesia itu tuh investor Singapura dan investor Kompas itu dia datang sendiri gitu. Jadi gitu, sebenarnya kalau produk kalian keren, itu investor datang sendiri. Kenapa kok investor datang sendiri? Karena di Indonesia yang bisa diinvest masih sedikit banget. Jadi malah mereka yang proaktif nyari, bukannya malah kita yang ingin minta-minta. Beda sama kalau di Silicon Valley. Kalau Silicon Valley itu industrinya sudah jenuh, jadi investor malah yang didatengin terus. Sedangkan di sini nggak ada apa-apanya gitu, belum ada yang wah gitu, belum banyak gitu. Jadinya malah investor yang datang sendiri seperti itu ya. Oke, dilanjutkan. Mau Kak Dennis dulu atau lanjut? Oke, kalau untuk Kak Dennis tadi kenapa pilih Jakarta menjadi salah satu foto show-nya ya? Betul? Oke, silahkan. Jakarta kotanya atau tempatnya? Tempatnya. Mustofa, kenapa Mustofa atau Jakartanya? Kenapa di Jakarta cuma Mustofa? Oh, kenapa cuma Mustofa aja? Oke. Kenapa nggak yang lain? Emang kamu mau ikut kalau kita ke tempat yang lain? Dia kan diundang di sini, kamu gimana sih? Ya sebenarnya pihak yang bisa menjawab ya pihak Indosat ya sebetulnya. Sebetulnya ya. Makanya ikutan forum ya, Forum ICT. Ya saya pikir sih memang pertama keterbatasan mungkin ini, tolong dikoreksi teman-teman dari Indosat. Cuman pada dasarnya saya pikir sih dari keterbatasan waktu dan juga kita ada 14 kota yang harus datang. Jadi kalau kita kebanyakan di Jakarta juga nantinya ya kota-kota lain diminta lebih banyak ya nggak bisa selesai terus tahun nanti. Ya kira gitu kali ya. Cuman yang secara detailnya mungkin Mas harus menanya sama teman-teman dari Indosat atau panitia di sini. Atau join di forum ICT-nya atau komunitas Indosat. Kamu bisa tahu semua informasinya di situ ya. Yang berikutnya tips menyiapkan diri menjadi seorang DJ player, apakah harus punya kemampuan public speaking atau yang lain?
sebetulnya digipreneur itu kan sebetulnya asal katanya dari digital entrepreneur, benar kayak Mas kira gitu ya. Nah, pada dasarnya kemampuan entrepreneur itu yang harus dimulai digalakkan, mulai dicoba di awal. Banyak yang saya temui banyak sekali orang yang memulai saja udah ragu. Nah, kemudian takut gagal misalnya. Nah itu perasaan seperti itu mesti disingkirkan dulu. Karena gagal itu kan sebuah proses ya. Kita dulu banyak sekali ya teman-teman yang mesti jatuh bangun dulu sebelum akhirnya mendapatkan kesuksesan pada dasarnya. Jadi kalau saya ditanya kenapa, ya coba aja dulu. Jadi diterjuni dulu gitu loh. Semua pengetahuan itu bisa diambil dari teman-teman dengan cara ya tadi kenal, ikutan komunitas atau segala macam. Banyak kok sebetulnya. Kira-kira gitu kalau untuk pertanyaan itu. Oke. Tepuk tangan dong untuk Abang Edwin. Terima kasih. Apa deh? Silahkan. Oke, untuk awal saya setuju sama Bang Edwin, jangan takut gagal, mulai aja dulu. Mulai dengan apa yang kita punya, mulai dengan apa yang dekat dengan kita. Maksudnya mulai dengan dekat dengan kita, misalkan, ya kalau mau tes market jual ke teman-teman kalian dulu. Kalau misalkan kalian mau bikin online, ya udah bikin ads dari Facebook dulu. Sebenarnya online shop itu benar, cuma mungkin mereka kurang gencar promosinya, terus agak menunda-nunda, banyak yang procrastinate sih kalau saya lihat. Rajin-rajin todong orang yang followersnya banyak. Retweet gitu. Terus juga belajar terus, ya kan? Belajar terus asal kemampuan kalian itu akan meningkatkan value kalian, akan meningkatkan nilai jual kalian juga. Itu aja sih, sama jangan terlalu banyak belanja awal-awal. Berani beli. Serius, digital entrepreneur itu, ya entrepreneur mana aja sih, itu pasti depan awalnya miskin dulu. Ya Steve Jobs jadi garasi kok mulainya gitu. Dan siapa namanya Bill Gates itu jarang mandi juga dulu. Yang punya sabun ya? Serius, Bill Gates jarang mandi. Tapi jangan dituduh juga bukan berarti kalian jarang mandi kalian akan sukses gitu ya. Jarang mandi tapi kalau usahanya nggak sukses. Gitu. Iya benar. Terus kalau benefitnya video blogging? Tentang selain tadi yang benefit ya. Oke, sebenarnya gampang sih Mas, benefitnya apa? Salah satunya adalah kita mengumpulkan massa, kita mengumpulkan audience. Audience itu adalah salah satu currency penting dalam dunia video Mas. Audience, views, subscriber, terus ada yang namanya terus ada juga akses fee juga dihitung, terus ada impression maksudnya itu impression juga itu dihitung juga. Terus kalau misalkan Mas lihat di sini, ini ada Bang Edwin, ada Mas Natali, ada saya. Sebenarnya ini tiga ini bisa Mas jadikan satu dalam usahanya Mas. Misalkan Mas bikin online shop, belajar startup dari Mas Natali. Mas belajar riset marketnya dan promosinya dari Bang Edwin. Mas belajar bikin iklannya dari saya. Tiga hal ini sebenarnya kita bisa duduk ini bukan tanpa alasan juga gitu. Karena memang kami saling berkaitan. Sekarang gini, mengenai juga saya belum menjawab yang pentingnya vlog dan segala macam ya. Sebenarnya nggak hanya genre video di YouTube, itu tidak hanya video blog saja, namun juga ada web series, yaitu tayangan berseri yang rutin tayang, konsisten terus, dan fiksi. Itu ada web series. Itu kayak kalau kita nonton TV, itu acaranya lah istilahnya. Terus ada how to tutorials, itu yang paling sering. Apalagi teman-teman yang suka masak biasanya nonton how to tutorial. Ya, nyempol rambut gimana gitu, mutusin cewek gimana, itu ada how to-nya semua. Nah, pada saat kita lihat di sini pentingnya di mana gitu, apakah mereka jual apa enggak? Sebenarnya saya nggak mau banyak ngomong ya, tapi tolong di Google, tolong di search istilah ini, videopreneurs. Karena dalam waktu 2 tahun terakhir di India
itu mulai bermunculan banyak videopreneurs, alias orang-orang wirausaha yang menggunakan video sebagai marketing tools-nya. Gitu. Mereka awalnya memang ngeblog, vlog dan segala macam sharing pengetahuan, tapi lama-lama mereka juga menyisipkan produk mereka, jasa mereka di dalam video mereka. Kenapa itu penting? Sekarang gini, Indonesia lagi booming UKM, ya kan? Small to medium enterprises. Apa UKM? Usaha kerja menengah. Oh ya, kecil menengah, kerja menengah, kecil menengah. Ya. Iya itu. Cari jawaban juga. Udah UKM itu jawabannya apa? Bayangin ya, ada let's say usaha apa? Coba, ada yang punya usaha nggak di sini? Ada yang punya usaha nggak di sini? Ya, yang jadi apa? Yang belakang cewek. Warnet. Apa? Warnet. Oke, warnet. Hey warnet. Tahu nggak?